warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1 Asfiatuz Zahro, 2 Eski Mas Pratama, 3 Hansa Nafis Alifia Tito, 4 Nurlita Hidayatun Nikmah, 5 Zulfi Maulina Rahma. Di sini kami akan menjelaskan mengenai landasan pendidikan. Menurut Yatimah, secara leksikal, landasan berarti dasar, tumpuan, atau alas. Oleh karena itu, landasan pendidikan merupakan tempat bertumpu, titik tolak atau dasar pijakan dalam melaksanakan pendidikan. Yang pertama di sini kami akan membahas mengenai landasan sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan yaitu proses sosial di dalam sistem pendidikan. Dalam sosiologi pendidikan ini terdapat analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. Dalam buku pengantar pendidikan Umar Tirta Raharja menyebutkan ruang lingkup yang akan dipelajari dalam sosiologi pendidikan ada 4, yaitu A. Hubungan sistem pendidikan dengan aspek masyarakat lain yang mempelajari 1. Fungsi pendidikan dalam kebudayaan, 2. Proses kontrol. Dalam hal ini menjelaskan hubungan sistem pendidikan dan proses kontrol sosial dan sistem kekuasaan. 3. Memelihara dan mendorong proses sosial dan perubahan kebudayaan. Ini membahas mengenai fungsi sistem pendidikan dalam memelihara dan mendorong proses sosial dan perubahan kebudayaan. 4. Hubungan pendidikan dengan kelas sosial dan sistem status. 5. Fungsionalisasi sistem pendidikan formal dalam hubungannya dengan ras, kebudayaan, atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. B. Hubungan kemanusiaan di sekolah yang meliputi 1. Sifat kebudayaan sekolah khususnya yang berbeda dengan kebudayaan di luar sekolah. 2. Pola interaksi sosial atau struktur masyarakat sekolah. C. Pengaruh sekolah pada perilaku anggotanya yang mempelajari 1. Peranan sosial guru. 2. Sifat kepribadian guru. 3. Pengaruh kepribadian guru terhadap tingkah laku siswa. 4. Fungsi sekolah dalam sosialisasi anak. D. Sekolah dalam komunitas yang mempelajari pola interaksi antara sekolah dengan kelompok sosial lain di dalam komunitasnya yang meliputi 1. Komunitas sangat berpengaruh dalam mempengaruhi organisasi sekolah. 2. Proses pendidikan terjadi pada sistem sosial komunitas kaum tidak terpelajar. 3. Hubungan antara sekolah dan komunitas dalam fungsi kependidikan. 4. Faktor-faktor demografi dan ekologi dalam hubungannya dengan organisasi sekolah. Kajian sosiologi tentang pendidikan pada prinsipnya mencakup semua jalur pendidikan, baik pendidikan di sekolah maupun pendidikan di luar sekolah. Pendidikan di luar sekolah akan didapatkan pada keluarga dan masyarakat, seperti dalam kelompok keagamaan, organisasi pemuda, dan lain-lain. Selanjutnya mengenai landasan ekonomi pendidikan. Tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan pendidikan tidak bisa dilepaskan dari permasalahan ekonomi. Baik secara langsung maupun tidak langsung, pendidikan berperan penting terhadap ekonomi dan pembangunan. Adapun ekonomi merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam pendidikan karena ekonomi sangat berperan penting dalam menunjang pendidikan. Keduanya sangatlah berpengaruh. Peran ekonomi dalam pendidikan. Ekonomi memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Perkembangan ekonomi makro banyak memberikan dampak positif dalam dunia pendidikan. Terlaksananya pendidikan sistem ganda atau PSG yang berupa kerjasama antara sekolah dengan perusahaan atau pihak usahawan dalam proses pembelajaran yang bertujuan meningkatkan keahlian siswa. Hal ini berkat kesadaran para pemimpin industri akan pentingnya pendidikan. Implikasi lain perkembangan ekonomi makro banyak berdirinya sekolah unggul yang bertujuan membentuk mental yang positif atau cinta terhadap prestasi, cara kerja, dan hasil yang sempurna. Adapun fungsi produksi dalam pendidikan, menurut Thomas dalam Widharta 2007 membagi fungsi produksi dalam pendidikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, fungsi administrator. Pada fungsi ini ada yang dimaksud dengan input. Input sendiri adalah segala sesuatu yang menjadi wahana dan proses pendidikan yang dapat dihitung dan dinilai harganya dalam bentuk uang. Contohnya seperti media, alat peraga yang dapat dihitung harganya. Adapun prasarana dan sarana belajar termasuk ruang kelas dan bangunan lainnya. Yang selanjutnya itu sementara itu yang dipandang sebagai output adalah berbagai bentuk layanan
dalam proses peserta didik seperti menghitung lewat sistem kredit semester atau biasa disebut SKS dan lama waktu belajar peserta didik. Lembaga pendidikan yang baik akan memungkinkan harga input sama dengan atau lebih kecil daripada harga output. Biaya input akan dibayar oleh lembaga, sedangkan biaya output dibayar oleh peserta didik. Selanjutnya yaitu fungsi produksi psikologi. Terbagi menjadi dua, yaitu input dan output. Fungsi produksi psikologi memiliki input yang sama dengan fungsi produksi administrator. Sedangkan yang output mencakup peningkatan kepribadian, pengarahan dan pembentukan sikap, penguatan kemauan, penambahan penguatan, ilmu dan teknologi, penajaman pikiran, dan peningkatan estetika serta keterampilan. Selanjutnya yaitu fungsi produksi ekonomi. Terbagi menjadi dua, yaitu input dan output. Yang input, semua biaya pendidikan, semua uang yang dikeluarkan secara pribadi untuk keperluan pendidikan. Outputnya adalah tambahan penghasilan peserta didik atau sudah tamat dan bekerja. Sedangkan yang output, tambahan penghasilan peserta didik apabila telah tamat bekerja. Landasan psikologi pendidikan. Menurut Barlow, psikologi pendidikan adalah sebuah pengetahuan berdasarkan riset psikologis yang menjadikan serangkaian sumber untuk membantu seseorang dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik dalam proses pembelajaran yang efektif. Pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia, sehingga landasan psikologi pendidikan merupakan suatu landasan dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang kehidupan manusia pada umumnya, serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi manusia pada setiap tahapan usia. Bentuk-bentuk psikologi dalam pendidikan ada 3, yaitu psikologi perkembangan, psikologi belajar, dan psikologi sosial. Psikologi perkembangan terdapat 3 teori pendekatan, yaitu pendekatan pentahapan. Pendekatan pentahapan merupakan perkembangan individu berjalan melalui tahapan-tahapan tertentu. Yang kedua adalah pendekatan diferensial, yaitu pendekatan yang dipandang individu-individu itu memiliki kesamaan dan perbedaan atas dasar orang-orang membuat kelompok-kelompok. Dan yang ketiga yaitu pendekatan ipsatif. Pendekatan ini berusaha melihat karakteristik setiap individu dapat saja dibuat sebagai pendekatan individual. Psikologi belajar. Di kalangan ahli psikologi terdapat keberagaman dalam menjelaskan dan mendefinisikan makna belajar. Beberapa ahli memiliki pendapat yang berbeda-beda, salah satunya yaitu menurut Pidarta 206 tahun 2009. Belajar adalah perubahan perilaku yang relatif permanen sebagai hasil pengamalan atau bukan hasil perkembangan pengaruh obat atau kecelakaan dan bisa melaksanakannya pada pengetahuan lain serta mampu mengkomunikasikannya kepada orang lain. Para ahli psikologi cenderung untuk menggunakan pola-pola tingkah laku manusia sebagai model yang menjadi prinsip-prinsip belajar. Prinsip belajar ini juga disebut dengan teori belajar. Teori belajar ada 3, yaitu teori belajar klasik, masih tetap dapat dimanfaatkan antara lain untuk menghafal perkalian dan melatih soal-soal atau disiplin mental. Yang kedua yaitu teori belajar behaviorisme. Bermanfaat dalam mengembangkan perilaku-perilaku nyata seperti rajin, mendapatkan skor tinggi, tidak berkelahi, dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu teori belajar kognisi, berguna dalam mempelajari materi-materi yang rumit yang membutuhkan pemahaman untuk memecahkan masalah dan untuk mengembangkan ide. Yang terakhir yaitu psikologi sosial, psikologi yang mempelajari psikologi seseorang di masyarakat, yang mengkombinasikan ciri-ciri psikologi dengan ilmu sosial untuk mempelajari pengaruh masyarakat terhadap individu dan antar individu. Faktor-faktor yang menentukan motivasi belajar yaitu 1. Minat dan kebutuhan individu, 2. Persepsi kesulitan akan tugas-tugas, 3. Harapan sukses.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.